Di part sebelumnya, kayaknya emosi Ryuen semakin memuncak nih. Dan apakah kelas D akan baik-baik saja? Apakah kali ini Enakoji akan menunjukkan kemampuan tersembunyinya kepada Ryuen? Nah, biar nggak penasaran, kita langsung mulai aja ceritanya. Inilah dia Classroom of the Elite Season 2. Di aula, Manabu mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kepercayaan menjadi ketua OSIS selama ini. Dan sekarang sudah saatnya dia lengser. Kini, ketua OSIS periode terbaru akan dipegang oleh Nagumo Miyabi dari kelas 2A. Selesai dari aula, Ainokoji tidak sengaja bertemu dengan Katsuragi. Di sana Katsuragi memberitahu Ainokoji kalau Horikita harus waspada kepada Ryuen. Mendengar pernyataan itu, Ainokoji tentu saja penasaran kenapa Katsuragi melakukan ini. Karena sebelumnya Katsuragi bekerja sama kan dengan Ryuen. Dengan wajah malu, Katsuragi pun menjawab kalau dia sudah menyesal bekerja sama dengan Ryuen. Setelah Katsuragi pergi, Ainokoji disapa oleh Sato. Di sana Sato mengajak Ainokoji ke suatu tempat. Dengan wajah malu-malu, Sato meminta nomor Ainokoji. Selain itu, Sato juga menanyakan apakah Ainokoji mempunyai pacar atau tidak. Tentu saja Ainokoji menjawab tidak. Mendengar hal itu, Sato sangat senang. Dia pun mengatakan kepada Ainokoji kalau dia senang melihat Ainokoji yang penuh semangat di festival olahraga. Menurut Sato, Ainokoji sangat keren. Perbincangan antara Sato dan Ainokoji ternyata didengar juga oleh Karuizawa, dan terlihat dia tidak menyukai kedekatan Sato dan Ainokoji. Lalu di kelas, saya mengumumkan nilai ujian tengah semester dan terlihat semua murid mengalami kemajuan yang luar biasa. Sudo saja sudah tidak menduduki peringkat terendah. Bagi saya, ini baru kali pertama kelas D tidak ada yang keluar sampai sekarang. Saya bahkan menunjukkan kebanggaannya atas kinerja anak didiknya. Setelah memberi kabar baik, kini saya mengumumkan akan ada ujian yang mungkin levelnya lebih berat, yaitu paper shuffle. Dalam ujian ini, para murid akan dipasangkan dengan seseorang dari kelasnya. Tapi tentang siapa dengan siapa dipasangkan akan bergantung pada hasil kuis di minggu depan. Tapi mereka harus waspada karena paper shuffle sering mengeluarkan murid 1-2 pasang karena tidak menyentuh KKM. Nilai KKM yang harus mereka capai minimum 60. Jika dalam satu pasangan yang satu nilainya 60 dan satunya lagi 0, maka mereka dinyatakan aman. Berbeda jika dari satu pasangan, ditotalkan nilai keduanya ternyata nilainya 60, maka mereka berdua akan dikeluarkan. Selain itu, soal ujian dibuat oleh kita sendiri. Semua kelas akan bertukar soal ujian dengan cara dipilih oleh kita sendiri juga, mau mengerjakan soal dari kelas mana. Tapi jika ada kelas lain yang sama-sama menginginkan kelas target kita, maka akan ada pengundian. Soal yang akan mereka buat harus serius, karena nanti pihak guru akan mengevaluasinya sebelum dibagikan. Dalam ujian ini tentu saja akan ada reward. Total poin soal kelas penantang dan kelas penjawab akan dibandingkan. Siapa yang menang akan mendapatkan 50 poin kelas dari kelas yang kalah. Sebuah kesempatan yang sangat bagus sekaligus menakutkan jika kalah. Maka dari itu, Horikita meminta bantuan Ainokoji membantunya membentuk tim belajar dengan Yosuke. Mereka pun akhirnya bertemu untuk membahas soal ujian. Terlihat di sana ada Karuizawa dan Sudo juga. Saat mereka membahas tempat diskusi, tiba-tiba muncul Kushida yang meminta untuk bergabung. Tentu saja, ini hal yang sangat berat bagi Horikita. Tapi untuk menghilangkan kecanggungan di depan teman-temannya, Horikita pun mengizinkan Kushida bergabung. Setelah menentukan tempat belajar, Yosuke dan yang lainnya pergi duluan, sedangkan Horikita dan Ainokoji pergi ke kelas membawa tas. Di sana Horikita memberitahu Ainokoji tentang masa lalu Kushida yang ternyata sempat beredar rumor kalau Kushida menyebabkan kehancuran di kelasnya dulu. Tapi Horikita tidak tahu cerita lengkapnya. Yang pasti, kelas tersebut tidak pernah pulih sampai lulus. Horikita merasa Kushida membencinya karena menganggap Horikita tahu masa lalunya, padahal Horikita tidak tahu apapun. Ainokoji pun memberikan masukan kepada Horikita untuk mengeluarkan Kushida lebih dulu sebelum Horikita yang diserang lebih dulu oleh Kushida. Tapi kali ini sepertinya pendapat Horikita tidak satu suara. Horikita malah memutuskan akan terus mendekati Kushida sampai akhirnya Kushida menyukainya dan paham tentang dirinya. Ainokoji pun tidak bisa berbuat apapun. Ainokoji akan memantau saja dari kejauhan. Mendengar jawaban Ainokoji, Horikita tersenyum sambil mengatakan kalau dia sudah tidak ingin dipantau terus seperti kejadian di festival olahraga. Horikita memang sudah menebak bahwa itu bantuan Ainokoji. Tapi walaupun begitu, Horikita tetap mengucapkan terima kasih kepada Ainokoji. Kalau tanpa bantuannya, mungkin Horikita sudah tiada di sekolah ini. Arigatou.
Sedangkan di kelas C, Ryuen sedang menginterogasi semua teman sekelasnya mencari siapa pengkhianat yang sudah merekam pembicaraan dalam rencana menjebak Horikita. Terlihat mereka semua ketakutan, tapi dari sekian banyak wajah yang ketakutan, Ryuen menyadari wajah Manabe lah yang lebih ketakutan. Dengan gemetar, Manabe pun akhirnya mengakui dan meminta maaf. Ryuen meluapkan amarahnya dan dia meminta Manabe mengatakan siapa dalang yang membuatnya berkhianat dari Yuen. Manabe pun menceritakan kalau dia diancam oleh seseorang tanpa identitas. Pesan itu membahas tentang video pembulian yang dilakukan Manabe kepada Karuizawa. Sebelum kejadian pembulian itu, sebelumnya Manabe pernah dihentikan oleh Yukimura dan Ayano Koji. Mendengar dua nama itu, Ryuen sempat curiga, tapi setelah dipikir-pikir lagi, tidak mungkin dua orang itu melakukannya. Ditambah lagi sosok Ayano Koji di mata Ryuen sangat lemah. Maka dari itu, Ryuen pun kembali memanfaatkan bantuan Kushida. Lalu di sini Horikita pun mulai menjelaskan rencana pengerjaan kuis minggu depan terlebih dahulu, sebelum paper shuffle. Menurutnya pemilihan pasangan ini sangat penting. Horikita mencurigai kalau sekolah akan memasangkan yang nilai tinggi dengan yang terendah. Maka dari itu, yang sering mendapat nilai rendah untuk membiarkan kemampuannya seperti itu. Bahkan kalau bisa 0 sekalian, agar nanti dipasangkan dengan si nilai tertinggi. Dan hasil strategi Horikita itu untungnya diterima semua murid. Bahkan hasil kuis ini membentuk beberapa pasangan ideal yang sangat pas menghadapi ujian paper shuffle nanti. Lalu di sini Yosuke tiba-tiba didatangi Miyake Akito dan Hasabe Haruka. Di sana mereka meminta bantuan khusus dalam kelompok belajar karena ternyata kelemahan mereka berdua sama. Jadi tidak ada yang bisa saling mengisi satu sama lain. Yukimura yang mendengar hal itu mengajukan diri untuk membantu mereka karena Yukimura ingin lebih berkontribusi lagi untuk kelas D. Sebelumnya di festival olahraga Yukimura kurang maksimal. Karena kelompok belajar lainnya memang sudah penuh, maka Yosuke pun mengizinkan Yukimura membantunya. Horikita pun membujuk Ayano Koji untuk mau masuk grup belajar Yukimura juga. Horikita ingin Ayano Koji melihat apakah Yukimura benar dalam mengajarnya. Sepulang sekolah, Ayano Koji menanyakan kepada Horikita tentang pembuatan soal, karena kehadiran Kushida cukup harus diwaspadai. Ada kemungkinan kan Kushida akan membocorkan soal kelas D kepada kelas C. Mendengar hal itu, Horikita tentu saja akan memikirkan cara untuk mencegah bocornya informasi soal. Saat mereka sedang membahas soal, tiba-tiba Ayano Koji menerima email yang masuk ke dalam akun rahasianya, dan ternyata itu dari Ryuen yang berisikan siapa kau. Di hari lainnya, Horikita menemui Kushida di kelas kosong. Di sana Kushida kembali membahas keinginannya melenyapkan Horikita dari sekolah ini. Mendengar hal itu, Horikita pun mengajak Kushida untuk bertaruh. Jika di ujian paper shuffle Horikita mendapat nilai tertinggi dari Kushida, maka Kushida harus berhenti mengganggunya lagi. Tapi jika Kushida berhasil mengalahkan Horikita, maka Horikita akan dengan sukarela keluar dari sekolah ini. Untuk mensetarakan kemampuan, Horikita akan memberi kebebasan Kushida memilih satu mata pelajaran yang Kushida kuasai. Selain itu, kali ini Horikita akan melibatkan kakaknya menjadi saksi atas kejadian ini. Horikita hanya bisa mempercayai Manabu untuk kasus ini. Manabu pun menekankan kepada keduanya untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam taruhan ini, apapun hasilnya. Manabu akan meyakinkan kalau dia tidak akan ikut campur segala hal prosesnya. Dia benar-benar akan menjadi saksi saja. Mendengar hal itu, Kushida pun menerima tantangan itu. Kushida akan memilih matematika untuk dijadikan arena taruhan mereka. Setelah bertaruh dengan Horikita, Kushida pun mengajak Ayano Koji dan Horikita bertemu di taman. Di sana Horikita menambahkan taruhannya, yaitu jika Horikita kalah, maka Ayano Koji juga harus ikut keluar dari sekolah ini. Horikita awalnya menolak, tapi saat Ayano Koji meyakinkan kalau dia tidak keberatan dengan keputusan itu, Horikita pun mengikuti apa keinginan Kushida. Karena perjanjian ini sangat beresiko, Ayano Koji meminta Kushida menceritakan terlebih dahulu masa lalunya. Tidak adil kan jika Horikita dan Ayano Koji keluar sekolah tanpa mendapat alasan yang pasti. Kushida pun menuruti keinginan Ayano Koji. Kushida menceritakan tentang awal mula bagaimana dia senang mendapat pujian dari orang tua ataupun orang di sekitarnya. Berkat hal kecil yang sudah dilakukan, seperti mendapat ranking atau menjuarai suatu perlombaan. Kushida sangat ingin selalu diakui. Tapi seiring berjalannya waktu, kemampuan Kushida ada batasnya. Dia tidak bisa menyamai orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, Kushida memilih cara lain, yaitu dengan melakukan apapun yang orang lain tidak bisa. Membantu apapun, menjadi yang terbaik dan ramah dari sebelumnya. Berkat kebaikan yang disebar, Kushida mendapat posisi pertama di hati teman-temannya, karena dia sangat diandalkan dan dipercaya. Kushida sebenarnya lelah terus seperti ini. Dia sangat ingin meluapkan semua rasa sesak.
Tapi apa yang sudah dia dapatkan tidak boleh lepas begitu saja kan? Maka dari itu Kushida mencurahkan semua amarah dan kekesalannya di blog rahasianya. Tapi pada suatu hari, sialnya teman sekelas Kushida menemukan blog pribadi dari Kushida. Walaupun namanya sudah dirahasiakan, tapi isi dari cerita itu membuat mereka yakin kalau penulis blog ini adalah Kushida. Seisi kelas tentu saja marah kepada Kushida. Tapi di mata Kushida seharusnya mereka sadar dengan perlakuan mereka kepada Kushida. Maka dari itu Kushida pun membocorkan fakta rahasia mereka satu persatu saja yang belum tertulis di dalam blognya. Dan tentu saja hal itu membuat mereka yang mengetahui rahasia itu jadi saling bertengkar satu sama lain. Dari kejadian itu, Kushida akan belajar menahan diri tidak mengeluarkan unek-uneknya di media sosial. Kushida akan mengingat semua dengan baik. Selain itu, fakta dari anak-anak kelas D belum sepenuhnya Kushida kuasai. Maka dari itu, Kushida akan bersabar sampai bisa menguasai jiwa anak kelas D. Mendengar penjelasan itu, Ainokoji menyadari kalau fakta yang digenggam Kushida selama ini membentuknya menjadi monster yang haus akan pujian dan pengakuan. Lalu di sini kelompok belajar Yukimura sedang membahas soal di kafe dan terlihat Ainokoji pun bergabung dengan mereka. Di tengah sesi belajar, Haruka meminta izin untuk mengisi kopi, tapi saat akan pergi, Ryuen datang menghampiri mereka. Ryuen sempat menyinggung tentang pesan kepada Ainokoji, tapi di sini Ainokoji hanya diam, karena Ainokoji yakin kalau Ryuen masih ragu tentang identitas si dalang. Ryuen pun langsung menanyakan kepada teman sekelasnya yang bernama Shina Hiyori, apakah dia melihat sesuatu yang ganjil. Hiyori pun menjawab, entahlah, dia juga sulit mengingat wajah. Di sini baik Ainokoji dan yang lainnya bingung apa maksud Ryuen ke sini. Ryuen dengan santainya pergi meninggalkan mereka sambil mengatakan kalau kedatangannya ini hanya ingin menyapa. Sepulangnya belajar bersama, Haruka membahas kalau dia sangat nyaman berkumpul dengan mereka. Bahkan Haruka ingin membuat geng. Baik Ainokoji, Yukimura, dan Akito tidak keberatan. Selain itu, Haruka meminta mereka semua mulai memanggil nama depan saja agar terasa lebih akrab. Saat mereka akan meresmikan grup ini, di belakang sana tiba-tiba Sakura datang. Dia meminta untuk diajak bergabung juga dalam grup ini. Tentu saja mereka aneh. Seharusnya Sakura kalau ingin membuat geng yang bersama Horikita dan yang lainnya. Dengan gugup, Sakura menjawab kalau dia ingin gabung dengan grup Ainokoji. Sepertinya Sakura ingin selalu dekat dengan Ainokoji. Dan untungnya Haruka tidak keberatan dengan kehadiran Sakura. Pada akhirnya, grup ini beranggotakan 5 orang. Singkat cerita, Karuizawa tiba-tiba menerima telepon dari Ainokoji untuk melakukan misi baru. Tapi setelah menyampaikan misi, Ainokoji langsung menutup telepon. Karuizawa pada saat itu kesal, karena sebenarnya Karuizawa ingin mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada Ainokoji. Maka dari itu, Karuizawa pun mengirimkan pesan saja. Di keesokan harinya, beberapa murid kelas D membahas pembentukan soal lagi. Di sana, Kushida meminta semua yang ada di sini bekerja keras agar lulus di ujian paper shuffle. Kushida yakin semuanya pasti lolos kan? Mendengar hal itu, Karuizawa tiba-tiba menyinggung Kushida yang selalu mengeluarkan kata-kata manis dengan enteng. Padahal di belakang Kushida masih ada Karuizawa dan Sudo yang kesulitan dalam belajar. Karuizawa merasa jijik melihat Kushida yang sok menghibur seperti tadi. Karuizawa bahkan menumpahkan minuman ke seragam Kushida. Setelah melakukan itu, Karuizawa tiba-tiba tersadar kalau tindakannya berlebihan. Maka dari itu, Karuizawa meminta maaf. Dia bahkan menawarkan diri untuk membersihkan seragam Kushida. Dan untungnya, Kushida masih bisa menahan amarah di depan teman-temannya. Setelah selesai membahas soal ujian, Kushida pun mendatangi ruang guru untuk menyerahkan soal. Saya pada saat itu bingung kenapa Kushida yang menyerahkan, bukan Horikita. Dengan tenang, Kushida menjelaskan kalau ini suruhan dari Horikita juga. Selain itu, Kushida meminta saya untuk jangan menerima soal dari siapapun lagi, karena akan ada kemungkinan orang itu berniat buruk. Mendengar hal itu, saya pun menerima soal dari Kushida. Apa yang dilakukan Kushida tadi adalah salah satu rencananya untuk bisa melakukan transaksi dengan kelas D, demi bisa mengeluarkan Horikita dan Ainokoji. Jadi, dia akan mendapat soal bocoran dari kelas C. Hari ujian mata pelajaran matematika tiba. Awalnya Kushida sangat percaya diri dia akan memenangkan ujian ini. Tapi saat soalnya dibagikan, Kushida sangat terkejut. Soalnya ternyata berbeda. Dia bergetar dan kebingungan. Maka dari itu, selesai ujian, Kushida langsung menemui Ryuen, memintanya menjelaskan kepadanya kenapa Ryuen mengkhianatinya. Ryuen pada saat itu tersenyum, karena sepertinya Kushida mendapat bumerang. Bukannya Horikita yang terjebak, tapi malah Kushida yang mendapat jebakan dari Horikita. Jadi, Ryuen tidak bisa memberikan soal asli jika soal yang diberikan Kushida saja tidak meyakinkan.
Ryuen pun mendekat dan menemukan kertas yang ada di baju Kushida. Kushida tentu saja terkejut, ada kertas di bajunya, karena itu bukan perbuatannya. Saat dilihat, ternyata itu isi jawaban dari soal kelas C yang diberikan Ryuen. Dari sanalah Kushida sadar, seseorang di kelasnya mencoba menjebaknya, dan Ryuen sudah mengkhianatinya. Bagaimana bisa kertas ini sama dengan soal yang seharusnya hanya Kushida dan Ryuen yang tahu? Sebelum pergi, Ryuen memberitahu kepada Kushida kalau hubungan mereka berdua hanya sebatas saling memanfaatkan. Di waktu yang bersama, Ainokoji membahas bagaimana Horikita memutar keadaan. Jadi, setelah pengumuman paper shuffle, Horikita langsung mendatangi saya dan menjanjikan dua hal. Pertama, yang akan memberikan soal hanya Horikita, bukan yang lain. Kedua, jika ada yang memberikan soal selain Horikita, saya harus berpura-pura menerimanya dan hiraukan permintaannya. Berengah itu, Karuizawa merasa usahanya jadi sia-sia, menyimpan kertas contekan di baju Kushida saat bajunya dicuci. Karena kertas contekan bisa membuat Kushida dikeluarkan. Ainokoji melakukan hal itu karena dia takut rencana Horikita tidak berhasil. Tapi ternyata Horikita bisa menyelesaikannya dengan lancar. Lalu di sini Kushida bertemu dengan Horikita, dan di sana dia mengakui kekalahannya. Tapi Kushida juga mengingatkan kalau janjinya adalah tidak akan mengganggu Horikita saja kan? Berengah itu, Horikita sadar kalau target Kushida sekarang adalah Ainokoji. Di kelas, Ainokoji kembali memandang email dari Ryuen, dan di sini terungkap kalau yang membantu perubahan soal Kushida adalah Ainokoji. Sebelumnya, Ainokoji melakukan negosiasi sebagai si dalang yang sampai saat ini belum diketahui oleh Ryuen. Dari negosiasi itu, Ryuen berharap ada pengungkapan identitas, dan jika terus tidak mengaku, maka Ryuen akan mengancam keselamatan Karuizawa. Sepulang sekolah, Karuizawa mulai merasakan ada kelas C yang membuntutinya, dan ternyata tidak hanya Karuizawa. Di keesokan harinya, hampir seluruh murid kelas D merasa tidak nyaman ditatap oleh kelas C terus. Horikita pada saat itu merasa penyebabnya pasti karena ujian paper shuffle. Poin kelas C kan terambil oleh kelas D. Padahal sih bukan, karena sebenarnya Ryuen sedang berusaha menekan si dalang alias Ainokoji untuk menunjukkan identitasnya kepada Ryuen. Di perpustakaan, Ainokoji tidak sengaja bertemu dengan Hiyori yang kesulitan mengambil buku. Ainokoji pun membantu Hiyori. Pada saat itu Ainokoji menanyakan alasan Hiyori di sini. Apa karena keberadaan Ainokoji ada di sini juga? Karena seluruh kelas C akhir-akhir ini sering mengikuti kelas D untuk menemukan seseorang. Hiyori pun tersenyum. Dia menjawab kalau kehadirannya di sini karena ingin membaca buku saja. Selain itu, Hiyori kurang suka dengan konflik. Bukannya lebih baik semuanya damai. Sebelum pergi, Hiyori pun mengajak Ainokoji membahas buku lain kali, karena di kelasnya tidak ada yang mengerti tentang buku-buku kesukaannya. Tidak lama dari itu, saya tiba-tiba meminta Ainokoji mengikutinya, karena ada seseorang yang ingin menemui Ainokoji, dan ternyata itu ayah Ainokoji. Tanpa menunggu lama, ayah Ainokoji memberitahu kalau kabarnya Ainokoji sudah membunuh satu orang. Matsuo, kepala pelayan yang membantu Ainokoji sekaligus yang memberitahu tentang sekolah ini kepada Ainokoji, telah dipecat dari pekerjaannya dan 1 bulan yang lalu mati terbakar. Itulah akibat dari melanggar aturan dan memasukkan Ainokoji ke sekolah ini setengah tahun yang lalu. Ayah Ainokoji pun meminta Ainokoji menandatangani surat mengundurkan diri. Ainokoji langsung menolaknya. Bagi Ainokoji, perintah ayahnya tidak berlaku di luar White Room. Mendengar itu, ayah Ainokoji pun memberitahu Ainokoji kalau White Room sudah beroperasi lagi. Kehadiran Ainokoji sangat penting karena Ainokoji adalah mahakaryanya yang paling sempurna. Di tengah obrolan tiba-tiba mereka kedatangan kepala yayasan yang ternyata dia adalah mantan sekretaris ayah Ainokoji. Ayah Ainokoji pada saat itu memanggil pria ini Sakayanagi. Dari sanalah Ainokoji sadar kalau Sakayanagi dari kelas A adalah anak dari kepala yayasan. Ayah Sakayanagi langsung memberitahu ayah Ainokoji kalau murid yang ada di sekolah ini tidak akan dikeluarkan selama muridnya bersikeras menolak. Semuanya ada di dalam perlindungannya. Ayah Ainokoji pun jadi mencurigai kenapa Ainokoji bisa diterima di sekolah ini yang notabene-nya mementingkan sesi wawancara. Padahal kepribadian Ainokoji mencerminkan kalau dia tidak akan diterima. Ayah Sakayanagi pun memberitahu kalau sejak awal Ainokoji memang tidak ada di dalam daftar. Ainokoji lolos berkat keinginan pribadinya. Ayah Ainokoji mau tidak mau jadi harus mengikuti aturan sekolah dan dia pun pergi begitu saja. Setelah perginya ayah Ainokoji, ayah Sakayanagi pun memberitahu Ainokoji kalau sekolah ini memiliki sistem yang lebih baik dari White Room. Ainokoji bisa tenang bersekolah di sini.
Lalu setelah itu Ayano Koji pun menemui Sae dan memberitahu Sae kalau mulai dari sekarang Ayano Koji tidak akan membuat kelas D menjadi kelas A. Dia akan membiarkannya begitu saja, karena ternyata ancaman Sae bukan karena kedekatan Sae dengan ayahnya, melainkan dengan ayah Sakayanagi. Semua ini saya lakukan karena saya memiliki ambisi membuat kelas D menjadi kelas A. Ayano Koji, omae wa konosaki. Karena sudah tidak ada tujuan pasti, Ayano Koji pun menelpon Karuizawa dan membebas tugaskan dia dari perintah Ayano Koji. Di sana Ayano Koji meminta maaf karena sudah sering merepotkan Karuizawa dengan misinya selama ini. Bahkan Ayano Koji juga memberitahu Karuizawa kalau ini adalah telepon terakhirnya. Tidak ada alasan lagi Ayano Koji menghubungi Karuizawa. Semua bukti percakapan mereka harus saling dihapus, termasuk nomor telepon. Mendengar itu Karuizawa tentu saja bingung. Tapi belum juga meminta penjelasan, Ayano Koji sudah menutup telepon lebih dulu. Di keesokan harinya, Ryuen tiba-tiba mendatangi kelas C. Tapi saat melihat Koenji keluar kelas, Ryuen anehnya mengikuti Koenji. Karena takut ada kejadian yang tidak diinginkan, beberapa dari mereka mengikuti Koenji. Maksud Ryuen mengikuti Koenji adalah untuk memastikan apakah Koenji lah si dalang yang selama ini Ryuen cari. Karena sejauh ini gelagat Koenji lebih mencurigakan dari yang lain. Koenji pun memberitahu Ryuen kalau dia tidak peduli dengan kemajuan kelasnya. Untuk apa mengganggu rencana Ryuen? Terbukti dari beberapa ujian kan, Koenji sangat pasif membantu teman-temannya. Keributan antara mereka tentu saja menarik perhatian kelompok Sakayanagi, dan hal itu semakin membuat Ryuen kesal. Ryuen pun kembali menanyakan kepada Koenji siapa dalangnya, jika memang bukan dirinya. Dengan santai, Koenji pun pergi sambil mengatakan kalau dia tidak ingin merusak kesenangan Ryuen. Melihat tingkah Koenji, entah kenapa Ryuen jadi yakin kalau si dalang yang dicari selama ini memang bukan Koenji. Ryuen pun memutuskan akan menekan si dalang untuk menunjukkan batang hidungnya dengan menyekap Karuizawa, dan tempat yang akan dipilihnya adalah gedung kosong yang sedang diperbaiki. Di sana hanya ada satu CCTV yang bisa dirusak oleh Ryuen dengan mudah. Cara untuk bisa membawa Karuizawa ke sini adalah dengan mengancam Karuizawa tentang pembahasan masalah Manabe, dan ternyata berhasil. Karuizawa datang sesuai janji sendirian. Ryuen pun memerintahkan Ishizaki mengikat Karuizawa. Kali ini Ryuen langsung membahas keinginannya, yaitu tentang si dalang yang sudah menolong Karuizawa. Ryuen mengancam akan menyebarkan masa lalu Karuizawa yang pernah dibully jika dia tidak mau memberitahu identitas si dalang. Karuizawa tentu saja pura-pura tidak paham apa yang dikatakan Ryuen. Ryuen pun kembali memerintahkan Ishizaki membasahi tubuh Karuizawa karena suhu di sini sangat dingin. Akan menyiksa bagi Karuizawa jika dia dalam keadaan basah kan? Karuizawa tentu saja memohon untuk dilepaskan. Untungnya Karuizawa masih bisa menutup mulut dan tidak memberitahu identitas si dalang. Tapi tindakan itu tentu saja sangat merugikan dirinya. Karuizawa terus-terusan diguyuri air sampai dia kedinginan. Ryuen pun mengejek Karuizawa yang mau bertahan menutupi identitas si dalang. Padahal sampai saat ini, si dalang tidak datang juga. Selain itu, Ryuen juga menceritakan tentang rencana si dalang memanfaatkan Karuizawa selama ini, termasuk pertengkarannya dengan Manabu di bawah kapal. Semua itu sengaja dilakukan agar Karuizawa mudah didekati. Mendengar hal itu, Karuizawa sempat kecewa dan ingin menyerah. Tapi entah dorongan apa di dalam hatinya yang membuat dia kembali mengambil keputusan tetap menutup mulut. Karuizawa merasakan kalau kenangannya dengan Ayano Koji tidak sepenuhnya buruk. Bekerja sama dengan Ayano Koji tentu saja menyenangkan. Karuizawa tidak menyesal jika harus berakhir seperti ini. Tapi Karuizawa berharap Ayano Koji datang menyelamatkannya. Sedangkan di sini Ayano Koji sedang asyik bermain dengan gengnya. Tapi setelah bermain ke sana kemari, Ayano Koji pun meminta izin pulang lebih dulu. Tapi sebenarnya bukan untuk pulang, tapi untuk mendatangi Sae. Di sana Ayano Koji memberitahu tindakan Ryuen kepada Karuizawa. Sebenarnya Ayano Koji tahu kalau guru tidak diizinkan ikut campur dalam urusan murid-muridnya. Tapi Ayano Koji meyakinkan Sae kalau dia melihat apa yang terjadi, maka Sae bisa menyimpulkan tentang keadaan yang ada. Bukankah saya ingin kenaikan kelas D menjadi kelas A? Mendengar itu, saya pada akhirnya ikut dengan Ayano Koji. Dan sesampainya di lokasi, Manabu juga ada di sana. Keberadaan Manabu adalah untuk menjadi saksi, membereskan sisanya setelah kejadian ini. Manabu dan saya harus bersaksi kalau semua kejadian ini karena kelas C yang memulai lebih dulu. Sebelum Ayano Koji pergi, Manabu meminta Ayano Koji menepati janjinya juga, yaitu memujuk Horikita masuk OSIS. Ayano Koji pun menyetujuinya dan dia pun langsung pergi sendirian ke dalam gedung itu. Masuknya Ayano Koji ke dalam gedung tentu saja membuat mereka yang ada di sana percaya tidak percaya. Mereka sangat meragukan hal itu karena Ayano Koji selama ini terlihat diam dan polos.
Untuk meyakinkan mereka, Ainokoji pun memberitahu salah satu perbuatannya, yaitu merusak kamera Ibuki di hutan. Menengah itu Ryoen pun mulai mempercayai ucapan Ainokoji. Karena Ainokoji datang sendirian, Ryoen pun dengan percaya diri menyuruh semua anak buahnya menyerang Ainokoji. Tapi sepertinya rasa percaya diri Ryoen ini langsung ciut ketika melihat Ainokoji berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat cepat. Ainokoji pun memberitahu Ryoen kalau apa yang terjadi sekarang adalah salah satu panggung yang sudah direncanakan Ainokoji juga. Semua itu dimulai saat memanfaatkan Manabe. Kalaupun Ainokoji ingin menyembunyikan identitasnya, dia tidak perlu capek-capek kan melakukan hal ini. Ainokoji sengaja membuat seakan-akan Ainokoji ada dalam genggaman Ryoen, padahal sebaliknya. Ryoen pun mulai menyerang Ainokoji. Tapi sepertinya panggung kekerasan yang dibuat Ainokoji ini memang memihak kepadanya. Ryoen mampu diserang begitu saja, walaupun dia tidak mudah menyerah. Di tengah pertarungan, Ainokoji menanyakan kepada Ryoen, apakah dia tidak ada rasa takut? Dan dari kalimat itu, kita bisa melihat masa lalu Ryoen yang membentuknya menjadi tidak takut akan sekitar. Menurutnya, dengan kekerasan maka dunia akan berjalan sesuai. Kalaupun ingin diguncangkan, maka itu adalah kematian. Ryoen benar-benar tidak takut dengan semua serangan Ainokoji. Ryoen menerimanya begitu saja. Tapi seiring berjalannya waktu, Ryoen merasakan kalau sosok Ainokoji ini mulai menakutkan. Dan di pukulan terakhir, Ryoen pun terkalahkan. Setelah berhasil menanggulangi Ryoen, Ainokoji pun menghampiri Karuizawa. Di sana Ainokoji menanyakan kenapa Karuizawa menutup mulutnya, padahal Karuizawa sudah tahu kalau Ainokoji memanfaatkannya selama ini. Karuizawa pun menjawab kalau ini semua untuk dirinya sendiri, dan tidak lama dari itu, Karuizawa menangis karena selama ini dia ketakutan. Sambil memeluk Karuizawa, Ainokoji pun mengatakan kepada Karuizawa kalau tindakannya memang tidak bisa termaafkan. Tapi Karuizawa harus ingat, seperti hari ini, apapun yang terjadi, Ainokoji akan selalu menyelamatkan Karuizawa. Dari kejadian hari itu, Ryoen memutuskan untuk mengundurkan diri, bukan karena tindakan kekerasan, tapi untuk CCTV yang dia rusak. Hal itu dilakukan agar Ibuki dan yang lainnya tidak ikut terseret kasus ini. Tapi keputusan Ryoen tentu saja tidak diterima oleh Ibuki. Ibuki kecewa Ryoen menyerah begitu saja, dan keributan di antara mereka diketahui juga oleh Ainokoji. Dari sanalah, Ainokoji memiliki kesempatan memanfaatkan Ryoen juga. Lalu di sini Ainokoji bertemu dengan Horikita untuk memenuhi janjinya kepada Manabu. Awalnya Horikita tidak percaya Ainokoji mendapat amanat dari kakaknya. Tapi saat Ainokoji menyodorkan handphonenya dan meminta Horikita memastikan sendiri, Horikita akhirnya percaya dengan perkataan Ainokoji. Di sore hari, Ainokoji akhirnya bertemu dengan Ryoen. Di sana Ryoen menanyakan kepada Ainokoji kenapa menyelamatkannya, karena ternyata Ryoen tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Ryoen pada saat itu menebak, kelas D pasti ikut andil juga. Dari sanalah Ryoen tahu kalau sekarang dirinya akan diperalat oleh Ainokoji. Keberadaannya di sekolah pasti akan sia-sia kan? Ainokoji pun memberitahu Ryoen kalau sekarang dia tidak ada rencana apapun. Keinginan membuat kelas D naik ke level lain pun Ainokoji tidak mempermasalahkannya. Jangankan menyerang kelas lain, di dalam kelas D sendiri saja masih ada masalah yang harus diperbaiki. Berangkat itu Ryoen sadar apa yang dimaksud Ainokoji, pasti Kushida. Ryoen pun memberitahu Ainokoji kalau keberadaan Kushida sudah seperti kanker, jika didiamkan akan memburuk. Ainokoji harus melakukan sesuatu. Ainokoji pun memberitahu Ryoen kalau semester 3 nanti kelas D akan naik ke kelas C. Tapi tidak lama dari itu, mereka akan turun lagi ke kelas D, karena Ainokoji akan mengeluarkan Kushida. Ryoen pun tersenyum, dia benar-benar tidak menyangka kalau Ainokoji mempunyai pikiran seperti itu. Sedangkan di sini, Sato dan Karuizawa sedang bertemu. Sato meminta bantuan Karuizawa tentang tips berkencan karena ternyata Sato dan Ainokoji akan berkencan. Mendengar itu, Karuizawa sempat cemburu. Apalagi saat dia menemukan list acara buatan Sato yang menuliskan akan menyatakan cinta di akhir kencan mereka. Sato ini sebenarnya gugup. Bagaimana untuk berkencan? Maka dari itu dia memiliki ide untuk double date dengan Karuizawa dan Yosuke. Karena di mata Sato, mereka masih couple kan? Mau tidak mau, di keesokan harinya mereka benar-benar double date. Untungnya Karuizawa bisa menahan rasa tidak nyaman melihat kedekatan Ainokoji dan Sato dengan baik, sampai pada akhirnya mereka pun berpisah. Sebelum pulang, Sato mengajak Ainokoji ke suatu tempat. Di sana Sato menanyakan kepada Ainokoji apakah hari ini tidak menyenangkan bagi Ainokoji, karena seharian ini Ainokoji tidak tersenyum. Ainokoji pun memberitahu Sato kalau dia tidak terbiasa tersenyum. Walaupun sebenarnya Ainokoji bisa saja tersenyum dan tertawa, tapi hanya kepada orang yang layak mendapatkannya.
Sato pun menghiraukan masalah senyuman. Dia pun langsung memindahkan pembahasannya, yaitu membahas tentang perasaannya. Dan tanpa menunggu lama, Sato mendapat jawaban dari Ainokoji bahwa Ainokoji tidak bisa membalas perasaan Sato. Bagi Ainokoji, sangatlah sulit berkencan dengan orang yang tidak disukainya. Mendengar itu tentu saja, Sato sedih. Dia pun pamit untuk segera pulang lebih dulu. Setelah Sato pergi, Ainokoji memanggil Karuizawa keluar karena ternyata Ainokoji menyadari keberadaan Karuizawa sejak tadi. Dari kejadian itu, Karuizawa sadar kalau Ainokoji tidak ada ketertarikan sama sekali dengan romansa percintaan. Maka dari itu, Karuizawa jadi ikut menyerah mendekati Ainokoji. Sebelum dia pergi, Karuizawa memberikan kado Natal karena Karuizawa tahu sosok dingin seperti Ainokoji pasti tidak dapat hadiah dari siapapun. Ainokoji pun menerimanya dan dia kembali memberikan hadiah untuk Karuizawa. Isinya adalah obat demam. Sejak kejadian di gedung kosong, Ainokoji sempat khawatir Karuizawa demam karena dia menggigil, tapi ternyata tidak. Walaupun salah, tapi di hati Karuizawa sudah sangat membahagiakan mendapat hadiah dari Ainokoji. Selama perjalanan pulang, Ainokoji merasa puas dengan kinerjanya. Karena ternyata, apa yang dia lakukan kepada Karuizawa adalah untuk membentuk kepercayaan Karuizawa kepadanya. Kecil kemungkinan Karuizawa mengkhianatinya karena Karuizawa sudah terpikat olehnya. Karuizawa adalah pion yang hebat, tapi di sisi lain Ainokoji juga bimbang apakah dia akan terus mempergunakan seseorang menjadi pion tanpa adanya perasaan lebih dari itu. Oyasumi. Setelah Karuizawa pergi, tidak lama dari itu Sakayanagi datang menyapa Ainokoji. Di sana dia mengatakan kalau mahakarya buatan ayah Ainokoji sudah sepantasnya jadi milik Sakayanagi juga. Apakah Sakayanagi berusaha mengubur kemampuan Ainokoji? Nah, nantikan aja kelanjutannya di season 3, karena cerita di season 2-nya sudah selesai. Bakal banyak masalah baru dan pion baru kayaknya di season 3. Semoga memenuhi ekspektasi kita ya di season 3 nanti. Makasih buat kalian yang udah setia sampai part ini. Next anime, kita bakal balik lagi membahas anime ringan dan menyenangkan. So, sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato, gozaimasu.